kalau misalnya lo belum evaluasi diri, menurut gue sih ya lu jangan banyak ngomong deh. Halo budak rupiah, Kembali lagi di Viniar and welcome to the cave. Kenalin dong. Oh iya, kenalin. Ini di sini ada gua Dustin, Tiffany, dan juga ada Aca. Hai. Mantap banget. Mantap, Jadi parah. hari ini kita dipertemukan di satu ruangan yang warna abu-abu ini sepertinya ya. Terus kita bakalan nge-react. React apa sih, Tin? Das belum react. Warna kita dominan. Oh iya. Agak berbeda dari yang biasanya. Iya betul. Biasanya kita tuh pakai item-item gitu kan. Tanpa ada perencanaan terlebih Betul, dahulu, betul. tahu-tahu ketemu. Pas Ya tadi emang gue di depan langsung kayak, kok gue kayak bunglon sama Dustin, tiba-tiba nempel langsung bareng sama gitu warnanya. warnanya benar-benar nyatu CMYK Iya. cuy. Ada Coba semua warna di sini. absen dulu. Ada pink nggak? Pink ada. Ada. cuy. Biru. Biru pun ada. Hadir. Biru muda. Hadir. Ada. Ijo. Ijo nih hadir. Kuning. Kuning ada. Tapi gue nggak ada item ya, Tin. Mana? Oh, Ada mungkin sesuai dengan ini kali ya, langit di siang ini kali. Iya betul. Soalnya gimana kabar tuh? Baik banget. Dustin gimana kabar lu, Tin? Alif sih. Alif, iya. Alif kayak ini ya, kayak lu tau gak sih yang Soalnya zaman dulu? awal-awalan harus segala satu harus disyukuri. Iya. Karena Alif itu alhamdulillah is Friday. Asik. Makanya kalau apa-apa tuh harus ada alifnya karena alif dimulai dari alfabet A. Iya. Dan A itu yang pertama. Dan diawali. Bukan diakhiri itu generasi Z. Iya betul. Itu ya termasuk kita kali mungkin Iya, ya. Bisa kita jadi udah Z lah istilahnya, udah Z lagi terus sama lo tidur. Nah, itu kaum mager banyak banget sekarang. Iya, sekarang kalau misalnya pakai di Twitter atau di apa-apa, Z-nya 3 kali, menandakan kalau lagi ngantuk. Iya. Gitu. Dan fontnya pun harus gede kecil Gede kecil. buat nandain bahwa Iya. dia emang benar-benar udah pulas. Soalnya kalau pulas juga kan kita nggak bisa mengatur frekuensi ngoroknya kita kan. Jadi kadang-kadang Nah, Fata Morgana cuy, Iya, naik turun naik turun. kayak SG lah. iyalah pokoknya gitu. Iya kan? Sama-sama. Indeks harga saham gabungan. Gerah ya gue ngomong malu ya. Langsung aja, Tin, mungkin ya, kali kita ini coba. kita mau nge-reaction salah satu filsuf kuno yang ada di sini dan yang ada di media nanti poin-poin dari ungkapan dia nanti kita jabarin. Iya, Apa sih yang dimaksud dari ini? Jadi si kayak first filsuf? impression kita terhadap tulisan-tulisan tersebut yang ada di media, yang bersebaran di media manapun gitu ya. Yaudah, lanjut. Ini bisa nggak lu bukanya? Nah, Bisa. itu dia. Coba dah. Coba geser ke masih. Kayaknya kunci deh Kak itu, Kak. Nyusahin privat. Baru mulai baik. Nah, Lu mau gue tiup-tiup gak sih? Kayaknya gerah banget ya. iya gerak. Lu juga cuy. Lu niup-niup diri lu sendiri deh. Makanya Biar naik ini ke atas. apa namanya? Ini udah pakai AC. AC-nya nggak adem. Coba pakai A sama K tambahin, justru jauh lebih adem. Kenapa tuh kok jadi A sama K? ACAK. Gua dong. Bisa aja. Ayo. Aduh, masuk aja lagi. Oke, mulai. Ya, yang pertama. Gue mau ngambil dari salah satu filsuf dari dari Aristoteles. Orang jauh nih kayaknya. Jauh banget itu. Makanya saking nggak taunya kita harus tahu nih apa sih yang dibedah dari dia. Kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing. Loh, benar. Kebahagiaan itu nggak bisa direnggut dari diri sendiri nih. Soalnya kebahagiaan orang itu nggak bisa diganggu gugat. Individualis harus yang namanya individualis harus memiliki quality time. Nah, lu jangan misalnya ngecak-ngecak orang kalau misalnya kebahagiaan itu bisa direnggut tanpa sentuhan sama orang lain. Oke, gua ngerti. Kalian pada ngerti nggak nih? Nggak ngerti ya. Jadi maksud Dustin itu, nih gue translate. Pasti bener nih, pasti bener. Jadi kalau misalnya di dunia ini kita kan punya sebuah kebahagiaan.
kadang-kadang orang tuh selalu salah persepsinya kalau misalnya dia bilang gue mau jadi ngebahagiain lo gitu. Misalnya pacaran, gue bakalan ngebahagiain lo gitu kan. Atau enggak sebagai temen, gue bakalan jadi temen yang bisa membanggakan. Atau enggak jadi anak nih ya, misalnya jadi anak, gue bakalan ngebanggain orang tua gue. Tapi dibalik itu semua, lo harus sadar ke diri lo sendiri dulu, apa diri lo sendiri bahagia. Nah itu harus punya me time dan kebahagiaan diri sendiri. Betul, dulu, makanya quality time di dalam diri sendiri itu jangan sampai diregut sama iming-iming di luar sana. Iming-iming pasangan, iming-iming dari orang tua. Orang tua walaupun emang orang tua ya harus dihormatin gitu kan. Atau enggak teman-teman kita, tapi kalau misalnya kita belum bisa bahagia sama diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa bahagiain mereka. Nah itu Betul kan? betul sekali. Selalu bisa menjadi penyelamat gua. Mantap. Oke, mantap. Yang kedua, Dari satu orang lagi kan ya? 2 ya? Berarti satu orang itu 2, Tin. oh dari satu orang lagi Yang itu tadi masih poin no yang teles, no teles. masih dari Ari Totalis ya. Ya. Heeh. Bisa baca ya? Nah, udah. Bisa. Kesenangan akan pekerjaan akan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Benar sekali. Ibarat kata kalau pekerjaan itu kita nyaman, otomatis kita nggak punya. Orang yang punya jam berarti otomatis dia nggak betah akan pekerjaannya. Karena khawatir dia selalu pasti ngeliat waktu. Tapi kalau orang seakan-akan pekerjaan itu seakan taman bermain, dia pasti nggak ngerasa bahwa itu dalam sehariannya dia udah melakukan sesuatu yang berguna. Oke. Mau ditranslatein lagi nggak? Mau ditranslatein nggak? Iya, gimana? Maksud Dustin dari kalimat tersebut, dia bilang kalau misalnya kita tuh kerja sebetulnya ada dua poin. Pekerjaan yang lo senangin atau pekerjaan yang sekedar pekerjaan. Jadi kadang-kadang orang, contoh sebagai karyawan misalnya, kadang-kadang kita bekerja tidak sesuai dengan passion dan kita kerja nggak pakai hati kita. Maka dari itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kerja, aduh kapan sih pulangnya? Kapan sih pulangnya? Karena itu kita nggak pakai hati kita untuk pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya kita udah nyaman sama pekerjaan kita, bukan nyaman juga sih, lebih tepatnya kayak kita tahu tujuan kita untuk bekerja tuh untuk apa, dan kita aware terhadap pekerjaan tersebut dan pakai hati kita, itu kita nggak bakalan sadar kalau kita tuh lagi bekerja. Nah iya benar. Sekarang kita wah nggak terasa ternyata pekerjaan gue kayak gini sesuai dengan apa yang gue jalanin. Gitu. Mantep dah. Benar. Keren ya? Keren. Sekarang gua. Benar sekali. Oke. Sekarang gua ya. Oke. Tunggu dikit ah. Gue mau dari Plato. Wah, Plato. Temennya si ini musuhnya SpongeBob sebenarnya ya. Plankton. Hampir. Itu bukan SpongeBob juga, musuhnya Iya. si ini Tuan Crab. Oh, musuh tuh. Iya, kalau sama SpongeBobnya selek juga apa nggak sih? Enggak, dia tuh SpongeBob CS. tuh kagak ngerti sebetulnya. Jadi dia tuh lebih ke kayak ya udah gue ngelakuin pekerjaan, balik lagi karena dia udah suka sama jadi koki di Krabby Patty. Jadi dia seneng aja ngerjainnya. Jadi walaupun ada apa Segala macam rintangan ataupun yang jegal-jegalan dari iya, luar. itu tuh ya udah dia santai aja karena gue mau melakukan pekerjaan gue dengan sebaik mungkin. Oh, Gitu. nah itu barusan yang si Aristoteles itu ngungkapin buat si Tuan SpongeBob Crab tadi sama apa? Tuan Crab sama Iya, si Plankton. Sama tiga ini ada kaitannya. Poin satunya lagi, yang satu lagi itu sama kayak si Squidward. Squidward itu tidak suka sama pekerjaannya dan tidak tahu tujuan dia kerja untuk apa. Makanya pas lu lihat sendiri dia kalau kerja gimana di dalam Iya. kapal kecil itu yang tempat kasir, gimana sih dia? Lihat nggak sih? Iya, Ya kan males-malesan. males-malesan. Cuma mau batuk ya. Batuk aja dulu. Iya, enggak ada iklan Pak Haji sih, jadi ngeri ya. Iya, enak. Yuk nih ya. Oke, masuk. Oke. Dari Plato, janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Nah, kayak gimana tuh? Jadi gini, tanggapan gue ya, kalau misalnya dia bilang janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Sebetulnya gini, kalau gue ya baru beberapa hari yang lalu gue tuh diingetin. Gue baca-baca juga sama kemarin si siapa? Darto ngomong. Gue ngeliat di podcastnya dia bilang kalau misalnya gue punya pasangan,
pasangan gue itu udah punya positif vibe banget gitu kan, sedangkan gue negatif. Tanpa gue sadarin, gue bisa ketarik sama pasangan gue, dan pasangan gue juga bisa ketarik sama gue, ngerti nggak? Jadi saling tarik menarik. Sama gitu kayak kan. magnet. Iya. Positif negatif positif kan. Iya, harus positif sama negatif, jangan positif sama positif kan mereka Baterai aja nggak kena kan kalau Iya. positif sama positif, Nggak bisa harusnya masuk. positif negatif baru kan nggak bisa dia ditutup. baru Apalagi ada energi di situ. remote AC kagak bisa ketutup, remote TV iya. juga nggak bisa ketutup. Digebuk-gebuk pun nggak Nggak dapet bisa, juga. karena Tetap harus harus berbalik. positif negatif harus berbalik. Iya, sama sebetulnya gue nyadarin sama hubungan gue dengan si Dustin. Gue tuh punya hubungan yang apa sih, lumayan deket lah ya, kita ya deket gitu kan. Jadi orang-orang mungkin di luar sana bilang kalau misalnya, ih ngapain sih Aca sama Dustin, takutnya nanti jadi ikutan bla bla bla, atau enggak nanti lu keikutan negatif, kok lu jadi nggak jelas sih ngomongnya segala macam. Tapi setelah gue telaah dan gue renungi tiap malam gitu kan, Kan udah sampai intens ternyata selama ini bukan gue yang terbawa hal negatifnya Dustin, tapi ternyata gue lebih ketarik untuk dapetin hal positif dari lo. Waduh. Gitu. Karena apa? Karena tanpa orang-orang di luar sana tuh mikirnya gini, aduh susah banget sih gue, aduh gimana sih Dustin tuh gak bisa mikir apa buat ngomong gitu kan. Aduh Dustin kok gak bisa sih nata kalimat segala macem. Tapi menurut gue otak kalian aja yang kagak nyampe cuy. Wah, Otak kalian itu belum di-upgrade sehingga otak kalian kagak bisa gak bisa mencerna kalimat si Dustin. Mungkin salahnya Dustin itu karena kebanyakan kata-kata di otak lo, jadi asal keluar, betul gak sih? Benar. Tapi lebih mendingan di otak lo banyak kata-kata dibanding lo nggak punya kata-kata sehingga lo mengulang-ulang kalimat yang sama tiap harinya. Iya, Gitu. Jadi gue belajar banyak banget dari lo. Thank you banget ya. Wah, Gue banyak sangat banget thank you juga dapet kosakata baru dari lo yang kadang-kadang gue harus searching dulu. Gue harus searching di kamus dulu sampai untuk bisa ngertiin kalimat lo. Tapi dari situ gue jadi bisa mengerti kalimat yang selama ini si Alicia tuh nggak tahu. Gitu, keren banget sih lo. Tapi gue terima kasih banget, gue bangga kenal sama lo. Bahwa gue ketemu orang yang tepat saat ini. Asik. Kasih tahu dong, emak lu ngomong apa? Hah? Yang waktu radio. Oh, yang waktu Pingin banget dipromosiin dah gue. ya, yang waktu radio, ibu gue juga sempat ngerespon pas denger si Aca. Aca emang orangnya nauin banget, terus pengertian, dan emang bahasa kosakatanya rapih banget. Udah gitu setiap dengerin lu siaran dia tawa karena dia merasa terhibur akan cetukan lu, Ca. Iya, jadi kata Mbak Dustin, gue bisa, kok nih anak bisa yang nge-translatein anak Nah, gue. iya sampai bingung juga sih emang. Gitu makanya ngomong, aduh kok anak ini ngerti ya anak gue ngomong apaan. Sampai teman kita yang di Discord, Fahri sampai bingung loh. Si Aca kok bisa translatein lo? Nah, gue juga kurang tahu. Emang dia tahu atas apa yang dia pengen ungkapin ke gua. Soalnya gua omongannya kan kadang terbatas atau gimana, tapi lu bisa mentranslatekan itu menjadi orang-orang jadi pada ngerti. Keren sih. Mantap. Next ya. Ini gimana sih? Naikin Next, dong, berarti next. masih yang Kok di jadi ini yang kamera? sama ya? Kak gimana sih Kak ini Kak? Next. Masih dari Plato ya. Nih, budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Tanggapannya gimana Bapak Dustin? Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Kemungkinan dia punya salah satu kesopanan atau segala macam, tapi dia nggak mau diumbar sama orang kali. Karena kalau misalnya kayak macam nyumbang lah, Ya. dia harus diperlihatkan orang. Nah itu kan jadinya kerasa ria. Mungkin dia mau nyumbang tapi nggak mau kelihatan sama orang lain. Itu termasuk salah satu perjalanan dia sebagai orang yang melakukan budi pekerti tapi nggak mau dilihat sama orang lain. Oke. Mungkin gitu. Pasti ngerti ya? Udah pada ngerti kan? Udah ngerti Mungkin ya? coba kasih intisari dikit. Kalau kata Dustin, budi pekerti lebih ke kayak apa sih namanya, Salah kayak satu tindakan gitu. iya, tindakan lo yang nggak perlu lo umbar sebetulnya. sih, Jadi kalau misalnya lo emang pingin pingin berbagi atau pingin
menunjukkan Iya. rasa empati dan simpati lo terhadap orang sesama manusia yang nggak perlu dikasih tahu, karena hal tersebut malahan ngebuat sesuatu yang positif jadi negatif. Benar. Gitu. Karena yang harusnya istilahnya mulia menjadi belia. Karena belia itu kan macam anak-anak kan. Iya. Tapi Jiwa kalau anak-anak misalnya yang mau emang makan di Mulia 500 ribuan sih Pak sekali. di mana? Oh, di mulia. Iya. Launya apaan dulu, cuy? All you can eat sih, tapi Oh, ya 1,5 jam. nggak tahu sih, gue lupa ya, tapi pokoknya 500 sekian lah. Gitu. Buat sendiri pribadi. Belum teksnya sih itu. Belum teks. Belum. 10% apa berapa PPN? Panggil pelayannya aja itu ada bayarnya kalau nggak salah. Sama kayak yang udah ada kayak gitu juga, panggil pelayannya ada yang 25.000. Padahal kalau mau dilihat dari kasir ke tempat langsung ininya cuma 5 langkah. Iya, aturan kita bisa sendiri sebetulnya ya. Bisa sendiri Tapi ngambil sendiri. berarti satu langkah 5.000 dia. Oh iya. Iya kan? Nah, pas emang harganya sekian yang Iya tadi kan? lu bilang 25.000. 25 di situ. Ada dekat Kemang. Iya. Ya. PPN-nya segitu 25. Gue ya, Budi pekerti ya. sorry iklan dikit. Budi pekerti ya. Budi pekerti lebih ke kayak ini sih. Kalau gue ya nganggapnya kadang kita tuh sering nyalahin. Misalnya kita ada suatu selek nih sama orang gitu kan. Ada bertumbuk lah. Apa namanya? Iya, baku hantam. Nggak sampai baku hantam sih. Baku Apa sih hantam. bukan persepsi bukan. apa? Debat. Ya kayak debat-debat kayak gitu. Kadang-kadang kan kita pinginnya mau menang Iya. sendiri. Lu salah, gue paling benar. Iya. Tapi setelah Si merah nih impostor, si hijau nih iya, padahal kan bukan impostor. Bukan, makanya main tuh Bukan orang dianya ngerjain apa swipe kartu, tiba-tiba dibilang ada yang sampai fitnah. No, si Ana tadi padahal masuk selokan padahal makan kan. iya. Itu karena biasanya ngomong, lu masuk apa namanya? Selokan. Iya selokan kan, padahal dia tahu. Padahal dia Padahal yang biasanya nuduh awal kayak gitu, Iya, dia ternyata kan biasanya yang jadi dia. pelaku. Gitu. Biasanya pelaku awal-awal yang emang berani buat nyalin orang. Karena dia nggak tahu nih apa kerjaannya dia, kerjaan orang-orang lain kan dia nggak ngerti kan. Jadi Iya. dia pura-pura, tadi nih dia nih gitu. Ah, besok-besok main tahu umpet aja dah. Iya, main biar tahu. ketahuan siapa BT7 imposternya. BT7 aja kali Iya. ya, yang dilempar gitu. Lumayan. Nah, Bekas pecahan keramik. Lanjut. kalau gue, jadi kalau misalnya lu jangan nyalahin orang lain dulu sebelum lu koreksi diri lu sendiri, evaluasi diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa untuk evaluasi diri, kita lebih fokus untuk nyalahin orang lain gitu. Jadi kalau misalnya lu belum evaluasi diri, menurut gue sih ya lu jangan banyak ngomong deh. Lu nggak usah banyak ngomong dan lebih ke kayak ya lu malu anjir sama diri lu sendiri kalau lu membenarkan hal yang salah. Kayak macam peribahasa kan ya? Apa tuh? Gajah di depan gimana? Oh, gajah di depan tak nampak, justru semut yang ada di seberang sungai itu malah nampak. Iya gitu kan ya. gitu. Kadang-kadang itu tapi sebetulnya beda ya. Nggak Beda apa-apa. sih, hampir-hampir. Hampir-hampir. Biasanya kan gajah sama semut, tapi kan menangan si semut kalau sweet-sweet. Iya, jempol sama kelingking ya, Iya, kelingking menang. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena gajah nggak bisa ngelawan. Coba dah, dia misalnya nemplok di betis gajah, gimana cara nyingkirin? Iya, lu kadang-kadang pernah nggak sih lu duduk misalnya lagi ngemil yang manis-manis gitu kan, lu duduk, Iya. tiba-tiba kan semut datang, Semut, iya. tiba-tiba udah ada di sini lu, kagak Kalau tahu kita lewat tahu. mana, Iya. kan? Berarti menang semut. Benar, Gitu kayaknya. dia akal-akalannya yang emang buat nyaru-nyarunya itu yang keren. Iya, ada nggak sih filosofinya tuh kalau Ada. semut tiba-tiba ada di lengan gitu? Dan orangnya semut itu sebenarnya panjang umur loh, Oh iya. karena selalu silaturahmi setiap ketemu. Iya, silaturahmi bersama Gary nggak sih? Iya. Kenapa ya? Ini ada antenanya, jadi dia tuh nggak punya mata, dia nggak punya mata. Jadi dia cuma setiap punya kepapasan dia harus emang bersentuhan dulu Bersentuhan. dengan yang mau lawan arah. Iya, antena, jadi kayak lagi silaturahmi. Apa kabar? Oh, gitu. Tapi semut nggak PSBB, dia tetap nyatu aja. Oh, Agak berjaga iya. jarak dia. Kenapa ya? Karena nggak disumbang masker kali. Oh iya. Nggak ada bagi-bagi masker. Iya, nggak ada, makanya. Dan dia pun pas direpit ya aman-aman aja. Ya kan? Susah juga. Jarumnya gimana, Pak? Dia jarinya aja segimana. Jarumnya mau tahu. Bambu tahu kan yang kecil-kecil ada lugutnya. Itu yang sering kesusupan jadi. Oh, yang lebih kecil itu yang kesusupan harus pakai pinset gitu kecil-kecil. Oh, itu jarumnya buat rapid testnya si semut. Oh iya benar-benar. Iya. Dari lo sekarang. Udah. Udah ya, atau lagi Kak? Udah berapa tadi? Gue udah 2. Dia udah 2. Mau satu ronde lagi atau gimana? Terserah. Satu-satu lagi deh. Oke. Heeh. Asik. Ya. Nah. Dari pahit.
Pitagoras. Pitagoras. Oh iya. Pahit. Emang ada tawon pahit. Ntar dulu, gue bingung deh. Emang dia ngerti ya bahasa kita kalau kita bilang pahit Oh ya? iya. Ntar dulu ngerti gak tuh yang barusan dibilang? Pahit. Terus dia langsung pergi. Enggak sih, nempok aja sih. Tergantung. Itu yang datang lebah lokal apa interlokal? Oh iya, kalau lokal dia bisa pergi. Kalau interlokal kan dia nggak ngerti, harus out gitu kan. Iya benar. Bahasanya beda. Itu yang susah ngebedain yang mana lebah lokal mana lebah bule. Iya. Biasanya kalau itu kayaknya rambutnya agak pirang deh. Yang dari luar. Iya, dari luar. Nah, kalau di sini masih agak-agak kelihatan hitam ya. Tapi kalau misalnya ada ijo-ijonya berarti tawon Billy Ellis. Ada ijo-ijonya. Luar out berarti ya kan. Tapi kalau mendingan kalau Billy Ellis yang datang in harusnya. Iya. Ya kan? In. Ayo. Sengat aja gue sengat gitu. Iya, malah justru enak itu. Jadi setiap lukanya punya setiap luka pasti ada cerita ya kan. Kayaknya kalau kita digigit Disekat, langsung bisa nyanyi dah kita. Nah, kejut ya. Gitu langsung. Oh, suara-suara geremeng-geremeng dari yang lebah itu kan. Iya. Gitu. Efek-efek dari musik yang Billy Ellis yang baru kayaknya nanti bakalan kayak gitu. Yoi. Ya kan. Dari Pitagoras ya, bukan Pitagoras. Nih, pukulan dari sahabatmu lebih baik daripada ciuman dari musuhmu. Bener banget. Bener banget. Pukulan itu maksudnya kritik. Bukan kritik sih, maksudnya masukan. Masukan pedes. Kayak kritik kentang gak sih? Kritik Enak itu yang french fries. Iya. Enak kan yang dia mah menggoceng. Lu tahu Japota enak banget dibanding Lays. Yang ada di Indomaret. Yang baru iya di Indomaret. Brandnya di sampingnya ada penghargaan pita gitu kan modelnya. Iya, ada pitanya gitu kalau misalnya nomor berapa gitu kan. Katanya itu dari Jepang langsung itu. Jadi ada 2 rasa. Gua yang madu. Yang madu ya, honey butter sama si umami gitu, rumput laut. Rumput laut enak, cuy. Tapi menurut gua rumput lautnya itu nggak terlalu asin. Pas. Kadar buat di langit-langit lidah juga kena. Jadi nggak yang baas kebal-kebal gitu kan kalau baal gitu ya. Iya, gitu kan enggak jadinya mantep deh. Lanjut ya. Nah, jadi pukulan dari sahabatmu lebih baik daripada ciuman musuhmu. Jadi kayak macam sahabat ngasih kritik membangun. Itu lebih baik menurut gua ketimbang dia nyanjung kita ya kan. Nyanjung kita otomatis kita lupa akan daratan. Nah, di situ justru ngerinya bisa ngalamin yang namanya flying syndrome. Iya. Betul. Jadi saking terbangnya lupa sama daratan, akhirnya naik terus nggak balik lagi ke daratan. Serem kan? Benar. Kecuali lu udah ngiketin tali lo nggak sih di bawah biar orang bawah bisa. Ditarik lagi. Ditarik, tapi biasanya ditarik itu sama sahabat sendiri sih. Wah. Ibaratnya ya. Tapi udah pada ngerti kan maksud Dustin? Udah lah ya. Udah. Nah, ini soalnya agak simpel dan mudah dari Pythagoras ini. Pitagoras. Pitagoras kayak rumus-rumus kimia atau gimana gitu ya? Pitagoras. Yang saya Bukan kimia, matematika nggak sih Pitagoras? Pitagoras tuh ya matematika kan. Sin kostan dari siapa? Sin kostan. Sinus kosinus tangen. Hampir-hampir dari rumusan dia. ABC itu bukan sih? Yang ada ABC bukan sih? Yang bikin bangunan segitiga A, B, sama C. Sin kostan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Itu Pitagoras. ABC Pitagoras. Berarti kita bego matematika. udah tanpa dipungkiri. Udah. Anak sosial disuruh main rumus-rumusan. Aduh. Iya. Type jurusan gitu. Dari siapa, Cak? Kan dari yang Aristoteles udah, dari si Platon udah. Plato. Oh iya, Plato sama udah. Pitagoras udah. Dan terakhir ada next Scott Rest. Oh, bukan Scott yang buat asupan minyak ikan. Scott emosi. Scott Rest. Jadi ingat temennya Ricky sih ya. Socrates. Scotty Hoti. Wah, keren banget itu. Siapa tuh? Pemain Smackdown. Ya, tapi keren itu, Cak. Gue ngeri kalau Smackdown tuh berdarah terus jadi bengep gitu. Slime orin ditaruhin. Strawberry. Oh, itu strawberry. Iya, itu kalau dijilat manis.
Oh iya. Karena kita nggak nyoba aja. Oh iya. Coba kita besok-besok kalau yang ada kan di yang punya siapa punya Bakri itu, ada kan dia sekarang yang Smackdown. Oh iya, UFC. Kita datengin. Ada yang darah. Jilatin. Iya, kalau enggak siap-siap tadang sendok Iya, ya. langsung ini atau enggak Todong. bawa roti. Udah dibakar gitu kan, tinggal dioles. Lumayan. Kayak jeli gitu. Iya. Coba. Kacau dah itu ya. Oke. Cobalah dulu baru cerita. Pahamilah dulu baru menjawab. Pikirlah dulu baru berkata. Dengarlah dulu baru beri penilaian. Bekerja dulu baru berharap. Wih. Harus ada tindakan dulu ya. Iya. Ya kan? Gimana menurut lo? Jadi kayak kebalikan dari macam kita praktek dulu baru materi kali. Enggak dong. Masa praktek dulu baru materi? Jadi materi dulu baru praktek. Atau gimana tuh? Pandangan lo gimana? Pandangan lo dari kalimat-kalimat ini? Yang tadi salah satunya cobalah dulu baru cerita. Pahami dulu. Kayak tester makanan. Iya. Dicobain dulu baru cerita. Iya. Jadi kita makan dulu baru di-review. Kadang-kadang kalau misalnya lo lihat Master Chef Juna, ngeliat dari penampilan aja, apa nih saya nggak mau makan, itu aturan nggak boleh. Walaupun dicoba dulu ya. Iya, aturan penampilan seperti apapun harus tetap dicoba. Kan dia bilang cobalah dulu baru cerita. Kayak macam orang, kita nggak usah ngeliat segala macam. Kita coba dulu nih ngobrol, enak apa nggak? Kalau nggak apa iyanya, ntar kan ketahuan. Kalau udah dicoba mah, baru bisa diungkapin. Betul. Jadi lu gini. Gitu. Berarti nyata nih, emang relate banget untuk si Master Chef. Master Chef. Iya. Kalau ini bekerja dulu baru berharap. Bekerja dulu baru, kayak macam kita ngelakuin sesuatu, nggak usah kita langsung ngeharapin gue dapat berapa nih ntar dari yang atas kerjaan gue nanti. Jadi kita kerjain dulu segala macam, ntar mah dapetnya kayak gimana, berarti itu emang hasil lu lagi segitu. Emang porsi lu lagi segitu. Asik. Bukan kurang bukan lebih. Asik. Ya kan? Sama sih gue pandangannya sama kayak lo, kayak kalau menurut gue kerja yang penting lo kerja semaksimal mungkin. Lo kerjain terusin aja kerja, karena kita nggak tahu berkat kita tuh bakalan di pekerjaan kita yang keberapa. Kita nggak bakalan tahu kita dikasih lebih sama Tuhannya tuh kapan. Kadang-kadang kita mikirnya gini, aduh gue udah kerja nih kemarin, mana ya hasilnya ya. Itu kan sama aja ngeluh kan. Kalau semakin banyak lo mengeluh, semakin menurut gue ya, semakin lo nggak bakalan dilayakin sama Tuhan untuk dapetin hasil. Karena gitu. Yang datang cuman kritik, otomatis yang mau datang yang bagus makin menjauh. Iya. Jadinya malah kritik agak jauh. Jadinya kayak lagi apa sih, konvoy, kagak ketemu. Nggak gitu ketemu, kan. main kejar-kejaran. Iya. Dan itu juga berjarak, jauh lagi. Jauh. 5 kilo males juga. Lumayan Kalau isi juga. bensin ceban. Iya. Udah buat 5 kilo. 5 kilo Kalau misalnya pelayan yang tadi berapa langkah ya? Oh iya. Tipnya berapa 5 ya? langkah aja, satu langkah udah goceng ya. Satu langkah goceng kali 5 kilo. 5 Udah kilo berapa? 890 derajat. Iya. Tak terhingga. Asik. Udah kan? Udah, oke. Ya, terima kasih udah mau mantengin atau segala macem, karena kalian kita bisa di sini. Iya. Karena kalau tidak ada kalian, kita bukan apa-apa, Cil. Ya. Biasa masih istilahnya gladiresik penyesuaian word. Iya, penyesuaian. Gladiresik, ya. Nah, oke, sekian, terima kasih, gua Dustin dan gua Aca. Saya dari di Volix, memang Volix mantap sekali. Gimana terakhirnya? Kuak. Iya, di Volix mantap sekali. Halo para budak. Halo pada para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.